ya berhitung sesuai dengan kehidupan sehari-hari itu. Jadi dimasukkan ke sana. Kalau tadi misalnya bahasa Indonesia tadi mungkin hanya berpikir seperti ini, kaitannya dengan kata. Misalnya kata itu kan lebih besar sama dengan misalnya seperti itu kan bisa itu menjadi konsep numerasi yang bisa masuk dan bisa dijelaskan. Kadang-kadang anak tidak paham sama dengan lebih besar, lebih kecil dari dan seterusnya, itu kan konsep bahasa Indonesia masuk di sana. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu yang bisa diterapkan. Kalau di BK apa ya? Kalau di BK kan banyak. Saya misalnya kemarin menghitung, saya sedang ada kayak project apa ya, cinema counseling itu kan sedang belajar tentang anti rokok, itu kan kemudian memberikan satu contoh video penelitian. Jadi satu batang rokok isinya berapa zat yang merugikan, kemudian disetelkan video dan anak-anak menghitung, saya menghitung. Nah kemudian seandainya orang merokok dalam 1 tahun hasilnya seperti ini, itu kalau sehari hanya 1 batang rokok, kalau sehari 5 batang rokok hasilnya bisa dikalikan sendiri. Nah itu contoh yang bisa mengajak anak berpikir tentang numerasi. Itu saja Pak pengalaman saya. Saya akan mencoba bertanya di ChatGPT. Saya coba ini. Ya. Sebenarnya selama ini ketika saya mengalami kesulitan, itu sayangnya tanya ke situ 2 menit kurang, itu sudah dijawab dengan beralinea. Saya coba memasukkan pertanyaan numerasi untuk mata pelajaran. Numerasi, contoh numerasi PKN, mapel PKN. SME. Kalau tidak bisa menjawab biasanya error. Kita coba. Bisa ya? Oh langsung bisa. Contoh numerasi mapel PKN SME. Berikan contoh tentang bagaimana sistem pemerintahan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah daftar hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jelaskan langkah-langkah dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi ada hitungan-hitungannya. 4. Hitunglah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Kalau itu suci-suci. Ya kita nggak hitung 1, 2. Mungkin sama di sekolah kita. Numerasi itu artinya ada keterkaitan dengan hitung-menghitung. Kreativitas penjenengan akan terusah ketika kita mencoba. Penjenengan tidak bisa bertanya, tidak bisa membuat, maka bertanya. Penjenengan sudah pernah mencoba ChatGPT yang free? Sudah? Saya pakai free terus. Oh lagi? Semuanya sudah? Ada yang belum? Belum. Pak Haryadi? Berapa? Belum Pak Haryadi. Saya juga belum. Betul ya? Saya juga bisa. Kan Pak Haryadi belum. Mungkin ada yang sama seperti Pak Haryadi. Ketika penjenengan punya masalah tentang numerasi contohnya atau yang lain, kemudian penjenengan tidak bertanya kepada siapapun karena tidak tahu ChatGPT. Unduh saja di aplikasi. Nah, sehingga mungkin sudah tahu. Yang seusia saya kan sudah 55. Penting. Nah, mereka ini perkiraan saya usia beliau sudah 58. Loh betul Pak? Jawabannya malah lebih tepat ke Pak Haryadi sendiri dibandingkan penjenengan. Penjenengan malah tidak jujur.
Ini tadi dari Mas Adi, ya jadi konsepnya seperti itu. Bapak Ibu. Monggo. Artinya ketika pembelajaran penjenengan di numerasi, anak-anak kan masih rendah. Sehingga penjenengan mulai belajar ke situ. Di numerasinya karena rendah. Dimulai dari besok yang mengajar. PTS, penjenengan paling bertanyanya ya seperti kemarin mesti. Kalau bertanya itu pertanyaannya ya kayak gitu saja. Kan anak menemukan sesuatu. Gimana? PTS penjenengan. Padahal pembelajaran yang baik di saat ini loh, menurut para pakar, itu pembelajaran sesuai dengan ATP. Penjenengan itu ya menginspirasi anak-anak diberi seperti ini, kemudian anak-anak ditanya berdasarkan konsep pemikiran. Harusnya begitu. Yang kemarin-kemarin mungkin juga ada baiknya, tetapi mencobalah untuk membuat pertanyaan yang bisa anak-anak itu berpikir nanti ke sana ya. Jadi seperti anak-anak kuliah sekarang itu kan ada konsep, kemudian hasil pendapatnya seperti apa. Itu diajari anak-anak dari SD, SMP sudah mulai diajari yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat. Jadi begitu. Kalau ini tadi kan seperti yang kita sampaikan, beri contoh peran tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan. Hitunglah jumlah provinsi di Indonesia itu untuk PKN. Coba yang lain, saya yang bahasa Indonesia, penasaran. Apakah sama dengan kita? Contoh numerasi, mapel bahasa Indonesia. Contoh numerasi mapel bahasa Indonesia sebagai berikut. Soal numerasi. Bacalah teks berikut dengan seksama. Jenis-jenis soal dalam bahasa Indonesia. Ada soal adjektif. Jawabannya apa? Tidak sesuai dengan malah memberitahu caranya garis up. Jadi harus pinter kita. Kalau kita tidak pinter, ya tersesat itu. Soal diskusi kelompoknya begini. Kemampuan dalam mengemukakan argumen secara logis dan jelas berdasarkan data. Iya, jadi dengan data itu otomatis numerasi, kan begitu. Kemudian kemampuan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok dan memahami pendapat orang lain. Itu model diskusinya begitu. Artinya bisa menghargai berdasarkan data itu. Itu contoh-contoh numerasi. Sehingga Bapak Ibu monggo. Jadi dari